Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ma'arifah Ardianti dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk KKN Mandiri 2020 ini, saya akan mengajarkan atau memberitahu cara efektif atur keuangan saat pandemi. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu, mengatur ulang strategi manajemen, baik untuk keuangan, pribadi, dan keluarga, sangatlah penting. Terutama untuk para generasi yang saat ini bekerja di musim pandemi seperti saat ini. Yang pertama, mengevaluasi sumber penghasilan saat ini. Apapun sumber penghasilan Anda, baik itu sebagai pedagang, freelancer, atau karyawan, resiko penurunan drastis di pemasukan bisa terjadi kapanpun, apalagi di saat seperti ini. Jadi, untuk mencegah kemungkinan terburuk, ada baiknya Anda merubah sedikit pos-pos pengeluaran di perencanaan keuangan Anda. Misalnya, pos pengeluaran Anda adalah living atau untuk kehidupan atau kebutuhan pokok, saving untuk menabung, parents untuk orang tua, dan entertainment yaitu untuk hiburan. Untuk kondisi rawan saat ini sebaiknya diubah menjadi living, saving, parents, emergency fund atau dana darurat. Di musim pandemi seperti saat ini, sebaiknya uang yang ada dipakai untuk kebutuhan yang lebih penting, baik untuk sehari-hari dan untuk kondisi darurat di kemudian hari. Yang kedua, hindari pembelian dengan sistem cicilan. Tunda dulu keinginan punya handphone baru atau barang lainnya yang dikira tidak terlalu penting, walaupun pilihan pembayaran ada yang bersistem cicilan. Untuk kondisi pandemik seperti saat ini, berhemat dan menyimpan setiap uang yang jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat tersier. Yang ketiga, cari sumber penghasilan tambahan. Untuk Anda yang bekerja di perusahaan yang mengalami dampak krisis ekonomi terparah karena musim pandemik ini, sehingga harus mengalami pemotongan gaji, bahkan resiko di PHK ke depannya jika masalah COVID-19 tidak selesai-selesai. Sebaiknya pertimbangkan untuk mencoba sumber penghasilan baru. Peluang bisnis yang muncul karena pandemi ini ternyata cukup menguntungkan, seperti jasa delivery bahan makanan, berjualan makanan cepat saji, berjualan frozen food secara online, bisa menjadi contoh bisnis atau kerjaan sampingan yang bisa dicoba di saat seperti ini. Yang keempat, mengurangi pembelian yang tidak terlalu dibutuhkan. Pembelian ini bisa apa saja, mulai dari barang-barang yang dipakai sehari-hari sampai dengan bahan makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari. Jika misalnya Anda menghabiskan sekitar 500.000 untuk kebutuhan seperti peralatan mandi, lebih baik dikurangi menjadi 300.000 dengan mengurangi biaya sabun mandi dan shampoo. Biaya lain yang tidak perlu dikeluarkan karena tidak keluar rumah bisa Anda alokasikan untuk tabungan atau dijadikan dana darurat seperti dana untuk ongkos transportasi kerja dan biaya makan di luar. Yang kelima, sisihkan uang sisa yang ada untuk investasi. Jika gaji Anda masih menyisakan lumayan banyak karena setelah dialokasikan ke berbagai pos pengeluaran Anda, sebaiknya dimanfaatkan untuk dijadikan investasi daripada berbelanja online. Anda bisa membuka tabungan berjangka sesuai dengan kebutuhan, bisa mulai dari 1 sampai 10 tahun dengan sistem auto debit. Keuntungannya adalah bunga yang diberikan lebih tinggi daripada tabungan biasa. Setoran awalnya murah, cuma dari 100 ribuan. Selain itu, jenis investasi ratusan ribu lainnya yang bisa dicoba adalah emas batangan atau antam. Anda bisa memulai investasi mulai dari 0,5 gram yang masih harganya berada 400 ribuan sampai 500 ribuan. Sekarang sudah banyak jenis investasi emas online seperti Pegadaian. Kalau sisa uang Anda lumayan banyak, bisa membeli yang 1 gram sekaligus.
Pentingnya mempersiapkan dana darurat untuk keadaan krisis. Di masa-masa mengkhawatirkan saat ini, Anda harus membuang jauh perilaku konsumtif dan lebih banyak mengalokasikan uang yang ada untuk ditabung dan dana darurat. Mengingat risiko PHK, usaha sepi, bahkan sampai bangkrut, memiliki risiko yang cukup tinggi di musim pandemi seperti saat ini. Terutama untuk yang merupakan tulang punggung keluarga, di mana Anda harus membagi pendapatan tidak hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tapi juga keluarga atau orang tua. Ingat, semakin banyak pos pengeluarannya, artinya harus semakin pintar-pintar Anda dalam mengatur dan menggunakan uang Anda. Terima kasih. Sekian pemberitahuan tentang cara efektif atur keuangan saat pandemi dari saya saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.